Ya, saudara, kembali kami hadirkan di Sapa Indonesia pagi hari ini segmen Sehat di Tengah Pandemi. Dan pagi hari ini yang akan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang sudah Anda kirimkan melalui Instagram kami di @sapaindonesia_kompas.tv adalah Dr. Yuli Suciati, dokter spesialis kedokteran fisik dan rehabilitasi. Selamat pagi, Dr. Yuli. Selamat pagi, Mas Bayu. Ya, sehat-sehat terus ya, Dok. Alhamdulillah sehat. Ya. Kita akan mulai seperti biasa, bagian pertama pertanyaan-pertanyaan dari netizen yang sudah hadir dan kami pilih atau seleksi di Instagram kami. Yang pertama ada @Sri_Sugianto. Dokter, saya operasi TKR lutut kaki kanan sudah hampir 6 bulan dan sampai saat ini masih ada benjolan di sebelah kanan lutut yang semakin besar dipegang dan jika ditekan memang tidak terasa sakit. Sebenarnya benjolan ini berbahaya atau tidak, dokter? Sekarang lutut tidak bisa ditekuk dengan sempurna. Apakah bisa nanti lutut saya kembali menekuk dengan normal atau sempurna, dokter? Gimana itu, Dokter Yuli? Oke, terima kasih Mas Bayu. Jadi kalau kita pasca operasi total knee replacement atau penggantian lutut, itu ada program rehabilitasi setelahnya. Jadi kalau misalkan bengkaknya itu merupakan bagian dari proses healing atau proses penyembuhan yang biasanya bisa normal dari antara 3 sampai 6 bulan. Kemudian, bengkak itu sama nyeri itu biasanya proses yang kita hadapi setelah kita pasca operasi. Kemudian kalau misalkan ditanya apakah lututnya bisa normal, biasanya kita akan memberikan target lutut itu kembali normal, fungsional seperti sebelumnya. Maksudnya kita tanya pasiennya bisa duduk di kursi, kemudian mau bisa seperti apa menekuknya sampai berapa derajat gitu. Misalkan normalnya bisa sampai kalau kita duduk di kursi, duduk tegak itu 90 derajat. Nah, biasanya targetnya tuh sampai 110 derajat. Nah, karena itulah dibutuhkan program rehabilitasi yang secara rutin dilakukan. Kalaupun memang saat pandemi tidak bisa melakukan program rehabilitasi di rumah sakit, kita bisa melakukan di rumah. Misalkan latihan-latihan yang ringan dan bisa dilakukan di rumah, misalkan latihan berdiri, kemudian latihan menekuk, kemudian latihan kekuatan otot paha. Nah, itu juga dilakukannya bertahap, jadi sehari itu bisa 2-3 kali. Kalau bengkaknya itu, kalau misalkan kita habis latihan dan bengkak, kita bisa melakukan es atau dikompres air dingin atau es. Tapi esnya itu tidak boleh langsung ke dalam kulit ya, jadi harus dibungkus di anduk kemudian dikompres. Nah, itu sekitar 2-3 kali dalam sehari. Seperti itu, Mas Bayu. Baik, mudah-mudahan ini bisa dilakukan di rumah selama pandemi ini. Dan kita lihat lagi nanti dengan latihan-latihannya apakah kemudian sudah lebih baik kondisinya. Kira-kira begitu ya, dokter? Betul, kecuali kalau misalkan bengkaknya tidak hilang-hilang, kemudian nyeri sekali. Jadi sebaiknya Bapak, ya pasiennya masih harus ke rumah sakit ya, mesti kontrol ke ortopedinya seperti itu. Ya, kalau sudah harus ke rumah sakit, dibikin janjinya terlebih dahulu, kira-kira begitu. Baik, yang kedua pertanyaannya dari @Aslan and Friend. Pagi dok, sudah 3 minggu ini lutut bagian bawah saya terasa nyeri dan sakit sekali jika ditekuk. Sepertinya ada masalah dengan otot saya di bagian lutut ini. Bagaimana ini dok, pengobatan apa yang bisa saya lakukan sendiri karena untuk saat ini saya takut periksa ke dokter. Sayang sekali nggak disebutkan karena apa rasa sakitnya, apa terbentur atau sesuatu begitu ya, Dokter Yuli ya. Biasanya karena apa ini? Biasanya kalau kita nyeri lutut, kita harus tanya dulu kan, nyerinya kapan, di mana. Terus pasiennya juga kan harus tahu usianya berapa. Kemudian apakah dia aktivitasnya hari-harinya seperti apa. Betul tadi kata Mas Bayu, apakah ada riwayat trauma, jatuh, terbentur. Nah, baru kita bisa lakukan pemeriksaan fisik. Apakah ada demam, ada bengkak di sekeliling lututnya, seperti itu. Kemudian aktivitas apa yang terganggu? Misalkan tadi dibilang, saya tidak bisa naik turun tangga, atau tidak bisa sholat, tidak bisa jongkok, sulit, berdiri. Nah, biasanya kita periksa lagi tuh, ada nggak bengkak di sekitarnya, kemudian nyeri nggak di bagian mana lututnya. Yang paling mudah pada saat kalau misalkan itu memang kita lakukan dia periksa dulu, kompres dulu dengan air es ya. Kemudian kalau misalkan dia memang nyeri sekali gitu, memang butuh paling pertama memang butuh obat pereda nyeri. Kemudian tapi juga perlu diperiksa, dilakukan diagnosis perlukah rongsen, perlukah USG gitu kan, ataukah perlukah MRI. Jadi diketahui apakah penyebab dari nyeri lututnya tersebut. Iya.
Jadi memang harus diperiksakan kalau memang agak panjang Betul. waktu rasa sakitnya ini, lebih baik periksa ya dok ya, lebih detail jadinya. Betul, jadi lebih detail dan lebih tahu, jadi tidak mengira-ngira Ya. karena nyeri lutut karena apa. Gitu. Baik, mudah-mudahan nanti bisa diikuti juga sarannya. Betul. Pertanyaan ketiga di Instagram kami dari @ani_iskandar396. Selamat pagi dokter, saya pernah jatuh. Terus dalam jangka waktu yang panjang ada pembengkakan di otot sebelah kiri pas dekat tulang belakang. Tetapi saya pernah ronsen, tidak ada saraf yang terjepit dok. Apakah situasi ini berbahaya untuk ke depan atau di hari depannya dokter? Nah bagaimana ini dok? Nah, sama seperti ini ya, kalau misalnya kita jatuh di tulang belakang, jatuh biasanya kan kita harus cek dulu, apakah ada tanda-tanda kegawat daruratan kalau misalkan jatuh, ataukah memang hanya yang terkena jaringan lunaknya saja. Tadi dikatakan bahwa dia ada bengkak di otot kiri, sebelah tulang belakang, dia sudah dirongsen, tidak ada saraf kejepit. Benar datanya lagi dilihat dari tulang belakangnya, adakah yang retak, adakah yang geser, seperti itu. Kalau memang tidak ada, memang dikatakan normal, berarti memang itu hanya cedera dari jaringan lunaknya. Sama seperti itu, yang tindakan utama yang perlu kita lakukan adalah pada saat kita lakukan kena trauma atau injury, memang harus diistirahatkan. Jadi rest, kemudian diberikan ice compress es, kemudian dilakukan tekan dan dilakukan istirahat seperti itu. Jadi apakah berbahaya untuk berikutnya? Nah kalau misalkan sampai saat ini dia ada nggak keluhan nyeri menjalar ke kaki, misalkan ada kesemutan kah, ada gangguan buang air besar, buang air kecil kah, kemudian kekuatan ototnya dia berkurang, maka baru kita melakukan itu suatu tanda-tanda bendera merah atau red flag. Nah itu memang harus ke dokter. Jika tidak, memang itu hanya cedera jaringan lunak dan itu akan perlahan-lahan dia akan membaik. Seperti itu Mas Bayu. Ya, mudah-mudahan sih tidak ada masalah ya ke depannya. Ya. Amin. Sebelum saya lanjutkan ke pertanyaan terakhir untuk bagian pertama, saya ingatkan untuk telepon interaktif bagi Anda yang ingin bertanya dengan Dr. Yuli mengenai apa saja berkaitan dengan spesialis Dr. Yuli, kedokteran fisik dan rehabilitasi di 021 5366 0500. Nah, pertanyaan yang keempat, Dr. Yuli, dari @Wulandari Ahmad. Usia saya 45 tahun, saya pernah terpleset dan tulang ada yang retak dan sendi di mata kaki agak renggang. Kaki sempat digips selama kurang lebih 2 bulan. Sekarang sudah bisa beraktivitas normal, tetapi sendi memang tidak bisa senormal dulu. Terapi apa lagi yang bisa saya lakukan agar sendi bisa kembali normal lagi ini dokter? Terima kasih. Dokter Yuli. Ya, terima kasih. Jadi kalau usia 45 tahun tulangnya retak, itu memang ada waktu untuk penyembuhan tulang ya, gitu antara 3 sampai 6 bulan. Nah, tadi dikatakan sendi. Sendi itu yang memegang antara 2 tulang. Jadi kalau misalnya sendi itu tidak hanya sendinya saja, tapi ada organ-organ lain yang sekitar sendi, misalkan otot, kemudian ligamen. Nah, itu yang perlu latihan supaya dikuatkan seperti itu. Walaupun tadi dikatakan bahwa sendi saya sudah merasa beraktivitas tapi tidak bisa normal. Normal itu yang kita definisikan, apakah dia bisa melakukan fungsinya secara baik. Jadi ada objektifnya. Yang diperlukan adalah latihan misalkan penguatan otot, kemudian latihan koordinasi dan keseimbangan. Tadi dibilangnya pergelangan kaki ya, keseimbangan seperti itu. Usianya 45 tahun. Jadi risiko untuk kestabilan badannya itu bisa aja kalau tidak dilatih dia bisa risiko jatuh lagi. Jadi dia perlu latihan penguatan otot dan latihan keseimbangan serta koordinasi. Banyak hal-hal yang bisa kita lakukan di rumah untuk latihan itu. Apa aja misalnya itu dok? Kalau untuk latihan penguatan, misalkan kita bisa latihan sepeda statik itu bisa untuk latihan penguatan otot paha Sepeda statis. Kemudian latihan keseimbangan itu latihan yang gampang, kita berdiri 2 kaki, kemudian angkat 1 kaki seperti itu, atau itu juga bisa latihan keseimbangan. Kemudian latihan jalan dengan tandem, itu hal-hal yang kecil yang bisa memberikan sensor input kepada ankle kita supaya stabil lagi seperti itu. Oke. Nah, hal semacam ini yang mungkin mesti ditambah sedikit supaya kesembuhannya, prosesnya betul-betul jadi sempurna, kira-kira begitu ya Dokter Yuli ya? Betul, jadi banyak latihan-latihan yang bisa dilakukan di rumah dan sebenarnya sih bisa ya kita ketemu dokter by appointment, kemudian meminta program latihan di rumah, jadi terus kita lakukan. Intinya sih kita mau melakukannya latihan di rumah walaupun tanpa diminta atau ditemani oleh dokter seperti itu atau perawat gitu. Baik, oke. Dokter Yuli, terima kasih jawabannya untuk netizen yang sudah mengirimkannya di Instagram kami. Kita jeda untuk kemudian setelah itu menjawab
pertanyaan dari line telepon interaktif. Kami segera kembali.